Apa kabar pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat dimanapun Anda berada? Senang sekali tentunya saya Nadia Susanti dapat menjumpai Anda dalam acara Inspirasi Kita. Tentunya setiap episodenya akan menghadirkan orang-orang hebat, tokoh-tokoh inspiratif yang memberi makna melalui karya dan juga pengabdian mereka. Nah pemirsa, di episode kali ini kita akan menyelami lebih dalam arti dari wakil rakyat sesungguhnya. Tidak hanya sekedar jabatan, tapi bagaimana ketulusan dalam melayani masyarakat. Dan nanti saya juga akan mengajak Anda untuk bertemu tokoh inspiratif kita, seorang wanita hebat dan juga penuh dedikasi pastinya. Siapakah beliau? Ikuti saya terus dalam Inspirasi Kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mbaknya baik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah pemirsa, inilah dia sosok inspiratif kita hari ini, yaitu Bayi Zuhar Fahri yang merupakan Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Mataram. Dan seperti apa tentunya perjalanan hidup, kemudian perjuangan dan nilai-nilai yang sudah membentuk sosok inspiratif kita kali ini. Kita langsung aja deh berbincang dengan beliau yang ada di sebelah saya. Iya. Bunda, Ya. ini weekend masih sibuk aja di sini, sedang Iya. melakukan kegiatan apapun? Iya kebetulan kemarin tuh kami habis kunjungan ya. Hari ini harus menyelesaikan tugas-tugas buat hari Senin gitu. Jadi pada keluar kerja sama teman-teman. Iya, namanya perwakilan rakyat ya, selalu Iya, pelayanan. betul. Setiap hari tidak ada liburnya. Tidak ada liburnya, Ya. bener. Mau hari Minggu juga kerja, hari libur juga kerja gitu. Iya, betul sekali Bunda. Tentu saja pemirsa di rumah dan saya sendiri sudah sangat penasaran Bunda. Iya. Seperti apa sih sebenarnya sosok inspiratif kita hari ini? Salah satu perempuan hebat, inspiratif, kemudian juga penuh dedikasi yang terjun ke dunia politik. Mungkin boleh sebelumnya diperkenalkan dulu Bunda ke pemirsa di rumah dan menceritakan seperti apa sih kegiatan Bunda saat ini. Iya Mbak, saya sebenarnya awalnya itu seorang ASN ya, baru resign menjadi politisi itu di 2023, bertarung untuk 2024 kemarin. Tapi secara basically-nya saya memang nggak jauh-jauh dari dunia politik, karena kebetulan ayah saya itu juga dulu mantan kepala daerah pada saatnya dulu gitu ya. Kemudian pernah juga menjadi anggota DPRD provinsi, pernah juga menjadi anggota MPR utusan daerah gitu. Jadi udah nggak asing kalau dunia politik. Dan kebetulan ada titik jenuh juga, saya selaku ASN gitu ya. Udah ngabdi hampir 40 tahun. Begitu ditawarin untuk menjadi salah satu calon, ya udah, ayo mau gitu. Jadi alhamdulillah berjuang dalam waktu 7 bulan untuk memperkenalkan diri ke masyarakat. Dan pada saat pileg, alhamdulillah terpilih gitu menjadi salah satu anggota DPRD Kota Mataram. Oh, menarik sekali. Itu cerita singkat bagaimana kemudian sosok perempuan hebat ini akhirnya terjun ke dunia politik ya. Dan tanda kutip tadi resign dari ASN. Itu salah satu poin menarik juga Bunda. Mungkin boleh dong kita juga kupas ke belakang. Seperti apa sebenarnya sosok perjalanan dari Bunda Fahri sendiri sebelum akhirnya memutuskan, oke, saya siap untuk menjadi calon wakil rakyat. Begitu. Iya, kebetulan saya kuliahnya gitu ya. Kuliahnya itu dulu di APDN Mataram. Yang otomatis ketika kuliah zaman dulu itu kita lebih banyak pengabdian ke masyarakat. Seringkali kita setiap 6 bulan sekali turun ke masyarakat baik itu pengabdian bakti sosial dan lain-lain. Jadi seneng gitu, berhubungan langsung dengan masyarakat tuh seneng. Kebetulan juga saya menjadi ketua alumninya Purna itu gitu loh. Kebetulan adik-adik saya banyak dari level bawah sampai dengan level atas, dan saya juga bekerjanya dulu waktu baru penempatan itu dari desa. Masih zaman kita masih ada
kota Mataram itu masih kota Madia, jadi gabung Lombok Barat, saya malah ditempatkan dulu di desa Dasan, di Kecamatan Gerung dulu, baru ditaruh di desa Dasan Gres yang sekarang cikal bakal kantor Bupati Lombok Barat kalau nggak salah ya. Nah sudah begitu, sudah karena kerja dari bawah sampai ke ini, jadi rasa-rasanya jadi ASN tuh sudah cukup lah gitu. Sehingga begitu ada tawaran, diambil, nekat aja lagi. Itu dia, jadinya ya alhamdulillah kepilih gitu ya. Di ASN itu sendiri saya pernah di kecamatan, di kelurahan, di desa, di kelurahan, di kota, di provinsi. Nah terakhir saya sempat juga di melanglang buana ke kementerian. Habis itu balik lagi ke provinsi gitu. Jadinya ya alhamdulillah banyak ininya lah. Banyak jenjang yang sudah dilewatin gitu. Iya, berarti dari awal mula kejenuhan sebagai seorang ASN, akhirnya ingin memberikan sesuatu yang lebih begitu Iya, ya, Bunda ya. mengabdi untuk rakyat. Mengabdi untuk rakyat hingga akhirnya berani untuk terjun ke dunia politik. Di samping mungkin latar belakang keluarga juga semua politisi, gitu, Bunda. Tapi tentunya saya yakin ada motivasi tersendiri. Kalau mungkin masyarakat kita, Bunda, di sini mengenal wakil rakyat pasti sebatas tentang jabatan dan juga seperti apa sih kegiatan-kegiatan formal mereka. Tentu, tapi ada satu hal yang mungkin lebih menarik untuk kita kupas, bagaimana kemudian perjalanan mereka hingga sampai tahap ini. Masuk ke dunia politik yang mungkin tentu saja tidak mudah. Banyak sekali tekanan yang ada di sini, Bunda. Dan seorang perempuan memutuskan untuk terjun ke sini, apa yang menjadi motivasi terbesar dari Bunda sendiri? Oke, kalau itu saya mungkin berangkat dari kepingin mengabdi buat masyarakat. Karena apa? Saya melihat selama ini masyarakat itu, antara masyarakat dengan wakil rakyatnya ada gap sepertinya gitu kan. Masyarakat itu kalau waktu awal-awal saya mendekati mereka selalu bilang, nanti ibu kalau sudah jadi anggota dewan mana mau lagi kenal sama kita, mana mau lagi turun ke kita. Saya bilang enggak, saya enggak seperti itu. Saya akan tetap datengin ibu-ibu, saya akan tetap berkunjung, bersilaturahmi asal bapak ibu menerima saya gitu. Nah itulah yang membuat saya semakin yakin bahwa pengabdian saya di sini nih, kepingin yang langsung setiap hari bersilaturahmi dengan masyarakat gitu. Jadi ya itu. Alhamdulillah enak, enjoy gitu. Kalau nggak turun ke masyarakat malah rasanya ada yang kurang gitu. Iya, betul. Iya. Tadi juga salah satu hal yang menarik, Bunda, bercerita tentang latar belakang pendidikan yang memang sekolah kedinasan gitu ya, Bunda. Dan pada akhirnya itu juga yang membentuk pribadi kepemimpinan hingga pada akhirnya juga ingin berkontribusi lebih untuk masyarakat. Tapi salah satu hal yang mungkin saya penasaran, Bunda, masa kecil Bunda yang apakah memang waktu itu sudah terpikirkan untuk menjadi salah satu tokoh di masyarakat, atau memang ada impian-impian lain yang mungkin dahulu memang Bunda impikan tapi ternyata sekarang berbeda begitu? Gitu, iya. Emang waktu kecil kalau saya ngeliatin orang tua saya punya latar belakang politik gitu ya, ada kepikiran, gimana ya kalau saya nanti gantiin ayah gitu ya. Kepikiran waktu kecil, tetapi karena saya begitu dewasa disuruh sekolahnya ke sekolah kedinasan yang otomatis sekolahnya itu kan ke satu jurusan doang gitu kan. Dalam artian kalau APDN itu kan pasti mengabdinya jadi ASN kan gitu ya. Akhirnya saya waktu itu sempat, apalagi dengan sistem politik saat itu ASN tidak boleh lagi berpolitik gitu kan. Akhirnya udah budar rasanya harapan keinginan saya yang kepengen jadi ya paling tidak sama dengan ayah saya gitu kan. Begitu undang-undang pegawai negeri tidak boleh berpolitik, kayaknya udah hilang deh gitu. Kalau saya mau resign saat itu, saya berpikir, saya ini masih muda ya. Ntar kalau saya resign, kalau saya nggak kepilih, saya jadi apa kan gitu ya. Nah udahlah, nikmatin dulu dah jadi ASN, nanti pada saatnya kali ya gitu. Alhamdulillahnya kayaknya Allah mengabulkan gitu ya, Tuhan mengabulkan gitu. Begitu ini ada yang nawarin untuk menjadi salah satu calon, ya udah saya terima gitu. Dan tantangannya emang banyak sih Mbak, apalagi saya pendatang baru yang notabene tidak pernah tahu dunia luar selain di dunia birokrasi gitu kan. Maksudnya kalau birokrasi kan udah jelas kan, kalau politik antara teori dengan praktek itu kan bedanya jauh.
Ya itu, jadi dinikmatin, alhamdulillah enak. Wah, ini menarik pemirsa, dan satu yang kita tangkap tadi ya dari obrolan sepanjang ini, sepertinya sosok ayah Iya, itu menjadi salah satu role model, dan Betul. pada akhirnya juga membuat Bunda sendiri suka akan bidang politik. Apa Iya, betul Bunda? betul. Apa sih yang menjadi benar. yang sangat disukai Bunda pada saat itu? Berarti ayah sudah terjun di dunia politik begitu Iya, ya? iya betul. Karena saya sejak kecil suka diajak tuh sama ayah kalau turun ke masyarakat, suka diajak keliling gitu ya, turun-turun ke desa-desa gitu. Dan satu hal yang saya dapatkan dari ayah saya, kalau di rumah beliau tuh amat sangat perfect gitu ya, mau makan apa harus ini harus itu. Tapi begitu turun ke masyarakat, apapun yang disuguhkan masyarakat itu kata beliau kita harus nikmatin gitu, nggak usah di ini. Masyarakat tuh senang kalau kita nikmatin apa yang disuguhkan gitu. Harus dibedakan kita ketika turun di masyarakat dengan kita di rumah, ya itu. Jadi itu yang pelajaran amat sangat ini yang saya dapatkan, sehingga saya mencoba menerapkan itu gitu. Ketika saya turun ke masyarakat ya saya bukan anggota dewan, tetapi saya teman mereka gitu. Saya ngobrol, saya ini gitu. Jadi tidak bergaya seperti saya pergi ke kantor, tapi kalau saya turun ke masyarakat, mungkin mbak-mbak nanti bingung, oh itu ternyata Bu baik ya gitu. Iya, karena saya merasakan saya harus menyatu dengan mereka gitu. Benar-benar tidak ada sekat, Tidak ada sekat, antara iya. wakil dan rakyat. Iya, gitu. namanya wakil rakyat kan? Ya betul, wakil rakyat, dan tidak ada bedanya begitu, malah kita yang akan melayani rakyat. Iya, seperti itu, betul. Bunda. Iya. Nah, terkait dengan melayani rakyat, kita tahu bahwa bagaimana kemudian istilah bahwa wakil rakyat memang pelayan untuk rakyat. Betul. Dia menjadi garda terdepan untuk menyuarakan aspirasi Betul. rakyat kita. Tapi menurut seorang Bunda sendiri, sebenarnya makna dari wakil rakyat untuk melayani itu seperti apa sih sebenarnya, Bunda? Ya itu tadi kayak saya bilang, wakil rakyat itu bukan berarti begitu terpilih langsung menjauh dari rakyatnya, dari konstituennya, tetapi sebaliknya harus tetap turun mendengarkan keluh kesah mereka, karena terlalu banyak banget persoalan dari masyarakat itu. Mau masalah apapun pasti banyak banget, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, ekonomi, sosial, aduh kompleks permasalahan masyarakat itu kita harus dengarkan. Kita ini mereka misalnya, Bu ini kampung saya salurannya ini kalau hujan banjir gitu. Oh iya sudah, nanti kita coba ini. Kita coba realisasikan di tahun anggaran yang akan datang kayak gitu. Bu, kita pengen masuk sekolah tapi nggak bisa. Lihat dulu persyaratannya, daftar dulu kalau memang memungkinkan. Ini ya kenapa tidak kita coba bantu gitu Pak Kadis, ini nilainya sudah cukup. Oh iya Bu sudah masuk, ya udah kita coba selalu di semua aspek pokoknya kalau jadi wakil rakyat itu. Nah pemirsa, ini satu hal yang menarik bahwa bagaimana Bunda sendiri mengartikan bahwa wakil rakyat itu bukan hanya sekedar menduduki jabatan, tapi bagaimana pengabdian kepada masyarakat. Itu sedikit latar belakang dari Bunda. Kita akan mengulik lebih lanjut seperti apa perjalanan Bunda hingga sampai ke tahap ini yang tentunya memiliki banyak sekali kisah inspiratif yang dapat memberikan motivasi dan semangat untuk kita semua. Yuk kita masuk melihatin. Siap Bunda. Iya, ini adalah kantornya DPR. Ini lobi. Ini lobinya. Jadi kalau sebelum mulai rapat biasanya duduk-duduk sini. Ayo Mbak. Terima kasih Bunda. Iya. Kita ngobrol sini aja ya. Siap. Nanti. Nah, pemirsa, kita kembali lagi di inspirasi kita, tentunya bersama dengan narasumber inspiratif kita hari ini, yaitu Bunda cantik kita yang terjun ke dunia politik. Nah, kita tadi sudah mendengarkan sedikit latar belakang dari Bunda ya, terkait bagaimana kemudian bahwa wakil rakyat itu bukan sekedar jabatan, tapi memang pengabdian. Kita akan mengulik lebih lanjut Bunda bagaimana kemudian pengabdian tersebut dilakukan oleh Bunda sendiri. Nah, kalau kita dengar istilah bahwa wakil rakyat itu pelayan rakyat, bukan malah sebaliknya Bunda ya, dilayani oleh rakyat. Bagaimana Bunda memaknai kalimat ini, Bu? Iya, kalau kita yang dilayani rakyat kan kayaknya pejabat deh yang itu ya.
Kalau wakil rakyat itu harus melayani rakyatnya gitu. Jadi apapun keluh kesah rakyat itu kita harus dengarkan dan kita mencarikan solusinya gitu. Kalau kita jadi pejabat kan kita dengar aja, kita yang disambut, kita yang ini. Kalau kita jadi wakil rakyat justru kita menyambut rakyat, kayak gitulah kasarnya. Jadi rumah kita 24 jam itu boleh dibilang ya siap-siap untuk didatengin sama rakyatnya gitu. Jadi kok jadi pejabat kan enggak kan? Pulang kerja udah pulang. Kalau jadi wakil rakyat nggak bisa 24 jam tuh jam kerjanya. Baik Bunda, kalau kita lihat sekarang Bunda, ini era digital yang begitu pesat Bunda ya. Betul. Masyarakat sudah sangat bebas untuk memberikan komentar Betul. dan juga mengkritisi seperti itu Bunda. Nah kalau kita lihat saat ini Bunda kan masyarakat ingin sesuatu yang real begitu. Apa nih bentuk real pengabdian yang tentu saja saat ini sejauh Bunda sudah menjabat sebagai wakil rakyat, apa saja bentuk pengabdian yang dilakukan Bu? Paling banyak itu kita harus peduli sama rakyatnya. Misalnya nih, rakyatnya ngeluh, Bu, anak saya sakit, tapi nggak ada biaya buat bawa ke rumah sakit. Ya udah kita suruh bawa ke rumah sakit. Jadi kita betul-betul mengabdi deh buat rakyat. Apapun itu keluhan mereka, sepanjang kita bisa bantu ya kita bantu. Tidak kalau kita di birokrat dulu gitu kan, paling kita hanya oh iya nanti dibantu gitu kan ya, seperti janji aja gitu kan. Kalau kita jadi wakil rakyat tuh kayaknya nggak bisa deh kalau janji-janji aja, karena akan ditemukan nanti 5 tahun ke depannya. Tapi saya penasaran pemirsa, seperti apa sih keterbukaan dari seorang Bunda Parhi sendiri untuk masyarakat kita yang ingin menyampaikan keluh kesahnya pun, menyampaikan aspirasi atau apa yang mereka butuhkan? Kadang-kadang ada yang lewat Instagram, ada yang lewat FB, ada yang datang langsung ke rumah, ada yang ke kantor. Banyak inilah mereka, ada yang WA gitu ya. Cuman kalau WA kadang-kadang kalau kita lagi wakil rakyat juga kan tidak selamanya ada di kantor juga kan gitu ya. Betul. Ya jadi kalau mereka WA Bun bisa ini, ya udah sepanjang kita masih bisa bantu ya kita bantu, kita selesaikan urusan mereka gitu. Jadi wakil rakyat itu memang pengabdian, benar-benar pengabdian deh. Capek nggak sih Bunda? Capek sih enggak. Kalau kita nikmatin, semua kerjaan kan pasti capek ya. Tapi kalau kita nikmatin enak, enjoy gitu. Jadi makanya kalau ketika kita jadi ASN itu duitnya kan buat diri sendiri ya. Kalau jadi wakil rakyat itu ya buat kita berbagi. Alhamdulillahnya ya begitu kalau menurut saya loh ya, nggak tahu kalau yang lain. Kalau saya sepanjang kita ada yang dibagi, kita berbagi. Tapi saya dengar rata-rata sih teman-teman seperti itu. Teman-teman saya di kota ini rata-rata begitu. Iya Bun, kita begini. Oh ya, ternyata sama. Tapi ada tidak sih rasa mungkin yang berbeda saat baru pertama kali dilantik menjadi seorang wakil rakyat dan akhirnya saya terjun untuk memberikan kontribusi kepada rakyat, itu seperti apa Bunda? Apakah cukup kewalahan atau memang saya sudah sangat siap? Kalau bicara siap apa enggak siap, sudah pilihan ya harus siap ya. Kemudian bedanya kalau kita jadi wakil rakyat itu kita bisa menyuarakan apa yang masyarakat atau rakyat inginkan, kita bisa suarakan, kita bisa kawal untuk bisa diwujudkan begitu. Jadi kalau kita jadi, tadi kan ditanya bedanya dari sebelumnya dengan yang sekarang ya. Kalau kita jadi ASN kan kebijakan bukan pada putusan, bukan pada kita kan ya, tapi pada atasan gitu kan. Jadi ya di situ bedanya. Kalau kita jadi anggota dewan kita bisa langsung mengeksekusi apapun itu gitu. Iya. Betul. Kita mengambil peran lebih ya. Iya. Dan pada akhirnya saat ini sudah menjabat sebagai wakil rakyat, sudah mengabdi juga. Apa kebutuhan sebenarnya dari masyarakat kita yang tentunya sangat diperlukan untuk dipenuhi Bunda? Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kemudian modal. Mereka rata-rata yang masyarakat ini kan kepengennya dikasihin modal usaha. Sementara kita kasih modal usaha itu kan panjang ya, dalam artian kedepannya masih ada diperiksa lagi,
ini lagi sama pihak-pihak yang ini seperti BPK gitu. Nah, kadang-kadang kalau masyarakat dikasih modal usaha, mereka berpikir itu kayak kita pribadi memberikan mereka uang. Jadi pertanggungjawaban mereka yang kurang, sehingga masyarakat pemerintah rupanya melihat itu menjadi ribet gitu kan, harus pertanggungjawabannya itu masih panjang kan, tidak seperti kita memberikan uang pribadi kepada mereka. Sementara masyarakat itu begitu dikasih uang, dia bilang modal usaha, tapi kadang-kadang usaha nggak jalan lagi, ketika ada pemeriksaan udah nggak ada usaha kan, dipikirnya itu bodong kan gitu ya. Ya itu sih tempatnya. Jadi kita harus banyak-banyak memberikan pemahaman ke masyarakat kalau modal usaha itu benar-benar harus dipakai untuk usaha, bukan dipakai untuk yang lain-lainnya gitu. Kadang-kadang karena faktor ekonomi mereka, jadi modal usaha juga pakai untuk kepentingan pribadi, bukan lagi untuk usaha gitu. Itu tempat ininya masyarakat. Iya, baik, memang masyarakat begitu ya Bunda, ketika sudah kami butuh ini, mana nih? Iya, gitu, langsung tidak mengerti seperti apa kemudian proses yang diusahakan juga oleh wakil mereka sampai akhirnya bisa terpenuhi segala kebutuhan dari masyarakat kita. Iya. Betul sekali Bunda. Nah, demikian juga bagaimana kemudian selama Bunda sudah mengabdi, turun ke masyarakat pastinya Bunda ya, mendengar keluh kesah dari masyarakat kita. Apa sebenarnya, apakah itu menjadi tantangan terbesar untuk Bunda atau memang ada hal-hal tantangan lain yang juga menjadi yang harus menjadi tanda kutip begitu untuk Bunda sendiri sebagai seorang wakil rakyat dalam menjalankan pengabdiannya ini? Iya, kalau dianggap itu sebagai tantangan ya enggak juga sebenarnya ya, karena kan kita punya dana aspirasi yang kita bisa aktualisasikan keinginan-keinginan mereka melalui dana aspirasi itu kan gitu ya. Cuman kadang-kadang masyarakat itu tidak memahami bahwa dana aspirasi itu juga butuh aturan dan untuk nggak bisa realisasi sekarang mereka mau sekarang langsung gitu kan, ada tahapannya kan gitu ya. Tapi kadang-kadang di situ sih kalau tantangannya itu ke masyarakat tuh itu kadang-kadang mereka sekarang Bu, kemarin Ibu janji ini. Iya, kan baru diusulkan. Mereka belum paham. Itu sih. Tapi ya masyarakat sekarang semakin kritis. Betul. Semakin ini karena banyaknya media sosial gitu ya. Akhirnya kita bagaimana memberikan pemahaman sehingga mereka lebih paham tugas-tugas orang dewan itu seperti apa gitu. Iya. Seperti yang Bunda sampaikan tadi, masyarakat kita sangat kritis ya Bunda, bukan lebih kritis lagi, sekarang sangat kritis begitu dengan adanya banyak sekali media sosial yang bisa mereka gunakan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Di masa mereka menunggu untuk realisasi tersebut, kemudian mungkin mereka menanyakan terus kepada Bunda ini, seperti apa sih pemahaman yang diberikan oleh Bunda sendiri kepada mereka bahwa kita tidak bisa secara instan ketika meminta langsung diberikan begitu. Pada saat kita kan ada kegiatannya dewan tuh ya, ada reses, ya kan? Kalau kita di DPRD itu kan ada ketentuannya reses itu setiap 4 bulan sekali. Pada saat reses kita kembali lagi reses ke tempat mereka, misalnya mereka tanyakan, Bu, kenapa kok ini? Iya, kita sudah usulkan, tetapi permasalahannya itu adalah ibu-ibu harus memenuhi persyaratan juga untuk ini gitu. Jadi tolong persyaratan yang ditentukan oleh aturan itu dipenuhi dulu, baru ibu-ibu dapat bantuannya, misalnya kayak gitu ya. Jadi tapi kan Bu ini itu, kalau sudah mereka butuh sekali dengan apa yang mereka usulkan kemudian masih lama prosesnya, ya mau nggak mau kita selesaikan secara pribadi aja gitu. Iya, karena kasihan juga kalau menunggu lama, nanti mereka usahanya gimana gitu kan. Ya udahlah kalau memang kita bisa bantu, ya kita bantu. Itu saya ya, beda-beda dewan, beda-beda kan. Gitu. Pengorbanan, pengabdian. Bukan cuma pelayanan, pengabdian, pengorbanan juga. Iya, betul. Bunda Parhi lakukan untuk masyarakat kita. Luar biasa sekali Bunda. Ada tidak sampai sejauh ini, ketika sudah mengabdi sebagai wakil rakyat, komentar atau kritikan dari masyarakat kita yang rasanya, wah, menusuk sekali ya, tapi itu menjadi poin untuk berbenah sebenarnya. Ada tidak Bunda? Kalau saya lihat selama ini sih belum ada ya. Karena mungkin itu tadi kalau kita rajin mengunjungin mereka berkeluh kesah dan kita memberikan penjelasan,
mereka mengerti gitu. Jadi nggak ada yang ini. Tapi kalau kita menjauh, kalau kita udah janji gitu ya, kemudian kita tinggalkan mereka, janjinya belum ditepati, kayaknya rame-rame deh mereka nyerang kita lewat media sosial itu. Iya, tapi kalau saya alhamdulillahnya ya kalau sudah janji insya Allah harus dipenuhi lah gitu. Luar biasa Kan sekali. pengabdian. Betul. Sekali lagi kita balik lagi pemirsa, pengabdian. Iya. Kenapa Bunda sendiri memilih untuk menjadi seorang wakil rakyat yang saya ini tidak ada sekat kepada rakyat, sedangkan mungkin di luar sana masyarakat kita masih banyak yang mengenal wakil rakyat tersebut begitu mempertahankan jabatan. Saya ini pejabat, saya punya kuasa, gitu, dan sulit sekali untuk bisa berkomunikasi begitu. Sedangkan mungkin Ibu sendiri secara sangat terbuka untuk bisa dekat dengan masyarakat kita. Kenapa Bunda? Iya, karena mungkin seneng ya, dari kecil sudah biasa diajak turun ke masyarakat sama orang tua gitu, jadinya kebawa sampai sekarang. Dan kebetulan juga sekolahnya harus dekat dengan melayani rakyat gitu ya, jadi seneng aja. Malah kalau nggak turun, kayak saya bilang tadi, kalau saya nggak turun, misalnya saya udah sampaikan kepada tim, kalau ada yang misalnya kita ada yang meninggal, ada yang apa, kasih tahu saya, kalau saya tidak bisa hadir, kalian ya hadir mewakili saya gitu kan. Jadi tetap harus hadir di mana apapun itu gitu. Kalau kematian kan kita nggak perlu diundang ya, kecuali mungkin kalau pernikahan gitu ya. Kalau nggak diundang kan malu datang ya. Tapi kalau kayak orang meninggal gitu, ada yang sakit, sepanjang saya diinfo oleh tim, karena saya lumayan juga nih tim-timnya, di mana-mana ada gitu ya. Dikasih info di WA, Bun, ini ada yang meninggal atau ada yang sakit. Kok saya lagi tidak ada di tempat, saya bilang, datang ya, tolong salamkan saya, ini gitu. Jadi emang betul-betul sudah menyatu dengan rakyat ya. Rasanya kok dengar mereka ada keluhan, ada ini tuh rasanya pengen ikut membantu gitu. Iya, lagi kalau kayak bencana gitu ya, kayak bencana gitu, teman-teman yang lain mungkin masih pada belum ini, saya begitu dengar ada bencana, udah kita turun yuk gitu. Senang melihat bertemu masyarakat. Iya. Bunda, saya terpikir ada satu hal menarik, di mana tadi Bunda sangat tentunya terbuka kepada masyarakat bahwa ini adalah jalan saya untuk mengabdi kepada masyarakat. Tapi kita tidak bisa pungkiri ya bahwa Bunda juga bagian dari partai politik. Nah, bagaimana caranya menyeimbangkan kedua ini? Menyeimbangkan tanggung jawab di partai politik dan juga bagaimana juga mempertahankan kinerjanya untuk tetap menyuarakan aspirasi masyarakat kita pun. Iya, tentunya kalau kita juga tidak bisa lepas ya, anggota dewan itu kan wakil dari partai politik kan. Betul. Jadi tidak bisa lepas juga dari itu. Ya kita tetap membawa rambu-rambu yang ada di partai kita masing-masing. Cuman kita juga nggak boleh terlalu, kalau kita udah jadi anggota dewan itu kan bukan lagi kita ini nih saya di partai A, partai B gitu, tidak kan. Tapi kita wakil rakyat, yang lebih kita kedepankan itu adalah kita adalah wakil rakyat. Ketika nanti kita mau pilkada lagi atau pileg lagi, barulah kita membawa partai politik itu gitu. Kalau saya punya pengertian seperti itu. Kalau sekarang saya wakil rakyat, ya kemanapun saya datang, saya tidak pernah menyinggung bahwa, karena kan semua tahu juga kan, kita datang itu, oh dia tahu ini partai kita A, B, C gitu kan, udah tahu kan. Tapi saya nggak pernah menyinggung bahwa yang partai lain itu masyarakat, misalnya si A yang pilih partai lain gitu nggak boleh hadir, enggak. Kalau sekarang itu saya ini wakil rakyat yang harus melayani seluruh rakyat gitu, tidak berdasarkan pilihan partai-partai tadi gitu. Berarti prioritas utama tetap rakyat tercinta. Iya. Luar biasa sekali. Pemirsa, kita masih akan mengulik ke depannya seperti apa kemudian sosok dari Bunda sendiri menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dan selaku pengabdiannya juga ke depan. Nanti kan kita akan bahas, pemirsa, tetap di Inspirasi Kita. Wah, ini ruangan apa Bunda nih?
Ini ruang rapat paripurna. Di sinilah pengambilan keputusan untuk DPRD gitu. Kalau mengambil suatu keputusan itu rapat paripurnanya di sini. Wah, ini terasa sekali Iya. tegangnya pemirsa di sini. Rasanya ingin izin interupsi, Bunda. Iya ya. Iya. Melihat begitu banyak fasilitas yang luar biasa, Ya. tentunya untuk para wakil rakyat kita, segala kemudahan yang diberikan juga oleh pemerintah, begitu. Terkadang banyak sekali Bunda ya, kita temukan wakil-wakil rakyat kita yang awalnya menggebu-gebu pada saat baru menjabat, masih dekat sekali dengan rakyatnya, tapi lama-lama terlena dengan semua keindahan dari jabatan ini dan pada akhirnya jarak semakin terasa antara wakil rakyat dan rakyatnya. Kemudian kalau Bunda sendiri seperti apa sih, bagaimana kemudian nanti tetap menjaga jarak tersebut, kedekatan tersebut, empati tersebut kepada rakyat, tidak hanya di awal-awal saja tapi sampai akhir jabatan nanti? Iya, itu tadi kita harus rajin-rajin silaturahmi kembali ke masyarakat. Jangan hanya kayak kata masyarakat ketika awal saya mencalonkan diri dulu itu mereka bilang, nanti juga anggota dewan kok udah terpilih, udah duduk, nggak datang-datang lagi, nggak mau kenal lagi, nggak pernah ketemu lagi gitu. Nah itu yang saya selalu hindari, jangan sampai kesan itu ada pada saya gitu. Jadi saya rajin-rajin aja turun ketemu masyarakat gitu. Mau ke pasar ketemu juga konstituen saya kan, ketemu masyarakat juga gitu. Jadi ya enak lah sebenarnya kalau ketemu sama masyarakat tuh enak banget. Bagi kita yang dekat ya, kalau kecuali lah kalau yang lain ininya lain lagi ceritanya kan. Kalau kita kan Kota Mataram, kota langsung rasa rakyatnya kan di depan kita. Kalau yang lain kan masih jauh gitu, apalagi kita kan mewakili satu kecamatan ya. Betul. Ketemunya sama rakyat kita di kecamatan itu enak, setiap hari bisa ketemu. Luar biasa sekali. Iya. Ini juga Bunda salah satu terkait dengan bagaimana kemudian hal-hal yang wah begitu yang ada, yang melekat pada seorang wakil rakyat itu sendiri. Hal-hal ini biasanya menjadikan seorang wakil rakyat itu terlena. Dan pada akhirnya bukan banyak, sepertinya banyak juga Bunda yang faktanya bahwa ada yang terjerat KKN seperti itu ya, korupsi, kolusi dan nepotisme begitu. Kalau Bunda sendiri bagaimana sih caranya membentengi diri dari hal-hal tersebut sehingga tentu saja jangan sampai Bunda juga Insya Allah. kena seperti itu Bunda, KKN itu sendiri jangan sampai itu seperti apa Bunda? Saya rasa itu kita harus tanamkan pada diri kita ya, bahwa janganlah kita ngambil yang bukan hak kita gitu. Kalau memang itu hak rakyat yang harus disalurkan ke rakyat ya kita sampaikan gitu. Karena kayak kita reses salah satu kegiatan yang diberikan oleh pemerintah untuk wakil rakyat mendekatkan diri dengan konstituen, ya lakukanlah reses itu gitu. Jangan sampai kita reses tapi nggak reses gitu. Ya itu kalau menurut saya sih, karena di situ kita diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk selalu bertemu dengan konstituen kita, dengan masyarakat kita gitu. Jadi kalau saya ya itu, jadi harus membentengi diri, jangan sampai zaman sekarang kayaknya kayak kita harus selesai dengan diri kita dulu lah gitulah istilahnya ya kalau itu ya. Jadi jangan sampai kita sendiri belum selesai dengan urusan kita sehingga kita harus mementingkan diri kita gitu. Kalau menurut saya harus selesai dengan urusan saya dulu biar saya bisa mengurus rakyat saya gitu. Begitu sih. Inilah dia ruang paripurna. Ruangan pengambilan keputusan tertinggi untuk DPRD. Jadi semua aspirasi-aspirasi itu akan terserap, terkumpul tertuang. di sini begitu, dan akhirnya nanti akan dikeluarkan sebuah keputusan kebijakan finalnya untuk rakyat juga, kembali ke rakyat juga begitu ya Bunda. Luar biasa sekali. Iya. Jadi Bunda, inilah ruangannya kalau kita untuk melihat sekarang bagaimana kemudian seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, era digital yang begitu sangat pesat. Dan sebagai wakil rakyat tentunya sangat rawan juga terkena kalau dibilang rakyat suka
membuat sebuah narasi-narasi kalau sekiranya wakil rakyat tidak bekerja sebagaimana mereka inginkan, pasti ada hal-hal yang tidak enak Ya. yang ditujukan kepada Betul. wakil rakyat sendiri. Iya. Nah, di era digital saat ini, apakah ada suatu terobosan keterbukaan yang diperlihatkan oleh teman-teman juga dari wakil rakyat sendiri sehingga masyarakat bisa menilai seperti itu bagaimana kerja dan juga kegiatan-kegiatan dari wakil rakyat baik secara real time, Bunda? Iya, tentunya masyarakat bisa mengikuti secara semua kayak dibilang tadi ya, semua serba digital, semua serba live streaming gitu kan. Jadi semua terbuka. Pada saat paripurnanya itu semua terbuka, semua udah disampaikan pada masyarakat secara ini, media cetak, media elektronik juga bisa mengakses kan gitu. Kemudian karena di sini putusan final, Betul. di ruangan-ruangan lain lah kita berdebat di situ, membahas apa yang kira-kira akan diambil untuk keputusan akhirnya gitu. Susah apa tidak sih Bunda ketika kita sudah duduk di sini menyuarakan aspirasi yang akan Bunda bawa ke teman-teman semua di sini untuk tentunya sesuai dengan hasilnya, sesuai dengan harapan Bunda. Iya. Iya sih, susah-susah gampang ya dalam artian karena kita 40 orang yang punya kepentingan masing-masing, konstituennya punya kepentingan masing-masing yang kita harus satukan untuk putusan akhir kan gitu ya. Ya tentunya agak-agak ini sih alot juga ketika kita pembahasan di tempat yang sebelum yang di sini gitu ya, agak alot. Tetapi begitu kita sudah bisa mempertemukan 40 orang ini bertemu dengan satu keputusan, udah final nih kita harus seperti ini, ya kita harus legowo. Kalaupun seandainya pada saat rapat awal itu kita punya ini belum terakomodir, ya karena suara terbanyak sudah memutuskan, mau tidak mau kita juga harus legowo gitu, menerima putusan itu gitu. Tapi yang jelas untuk masyarakat lah gitu. Iya, yang terbaik. pasti, Kembali lagi. Iya, keputusan terbaik untuk kebaikan masyarakat juga. Iya. Baik, luar biasa. Saya mendengar cerita Bunda ya dari awal tadi perjalanannya hingga sampai saat ini, dan saya merasa mengenal sedikit tidak mengenal karakter Bunda sebagai seorang wakil rakyat yang selalu ingin dekat dengan rakyat. Sebisa mungkin selalu ingin terjun begitu ya, melakukan kunjungan kepada rakyat, bahkan semuanya berpakaian seperti biasa juga begitu, ke pasar, ke desa, semuanya selalu ikut andil begitu Bunda ya. Sebenarnya warisan seperti apa sih yang mau Bunda tinggalkan untuk masyarakat, bukan masyarakat saja sih, tapi untuk teman-teman kita sesama wakil rakyat juga menjelang nanti sudah selesai menjabat? Apa yang ingin dikenang dari seorang Bunda Parhi ini sebenarnya? Saya rasa apa ya, kita ya apa adanya aja, nggak usah ada yang natural aja gitu, nggak usah ada yang ketika ini kita A, ketika ini kita ini gitu ya, ketika ini kita ya penampilan karakter ya biasa aja gitu kalau menurut saya, nggak usah ada yang di sulap-sulap gitulah. Kita ketemu masyarakat ya ketemu aja dalam kondisi yang biasa gitu, karena masyarakat kan tidak tahu juga kalau kita turun dengan apa ya, kalau bahasa sekarang mau hedon gitu ya. Masyarakat juga kan nggak kenal itu, nggak tahu itu, dia taunya oh ya Bu Baik datang, yuk kita ngobrol gitu. Iya kan gitu aja. Iya, berarti dari awal memang inilah saya apa adanya, iya, gitu Bunda. Iya, betul. Dari awal saya muncul, saya sudah seperti ini, dan sampai akhir pun saya akan tetap seperti ini. Betul, itu dia. Luar biasa sekali. Mendengar bagaimana kesibukan dari Bunda ya, pemirsa. Sibuk menjalankan peran untuk mengabdi kepada masyarakat. Saya penasaran, bagaimana Bunda kita ini membagi waktu untuk keluarga di rumah, Bun? Oh gitu saya ya. Saya terpikirkan. Iya, kebetulan saya apa ya, kayak saya bilang tadi, udah selesai dengan diri saya, dalam artian anak-anak udah pada gede. Betul. Iya, anak-anak saya sudah pada mandiri, sudah pada ini, jadi saya cuma di rumah cuma berdua sama suami. Jadi kalau saya meninggalkan, kadang-kadang saya ajak, kalau saya misalnya ada kunjungannya ke kemana gitu yang dekat dari tempat anak saya ajak, beliaunya berlibur ke anak saya yang kerja. Setelah selesai kerja nanti baru saya bergabung gitu. Karena kalau ngeliatin setiap hari, seringkali saya tinggal beliau sendiri di rumah.
Iya, karena anak-anak sudah nggak ada kan, anak-anak pada sudah nggak ada di sini, jadi kita berdua doang di rumah. Pagi-pagi kadang olahraga bareng atau kadang-kadang beliau sama komunitasnya, saya komunitas sendiri gitu. Udah nanti selesai olahraga baru ketemu lagi gitu. Nah, iya. Ini sebenarnya cukup menyita waktu juga ya. Iya. Sebagai seorang Wakil pejabat, rakyat itu juga betul. wakil rakyat, dan harus memposisikan diri juga di rumah sebagai seorang istri. Istri, begitu ya, betul. Bunda. Tentu tanpa dukungan dari orang-orang terdekat, Betul, nggak itu mungkin. tidak akan berjalan Betul. seperti yang diharapkan. Iya. Apakah iya. itu menjadi motivasi terbesar, dukungan terbesar Bunda Iya. juga untuk Iya, melakukan betul. hal ini? Dukungan banget dari suami sama anak-anak itu sangat amat mendukung. Kalau tidak ada dukungan dari suami dan anak-anak mungkin saya nggak akan jadi anggota dewan mungkin kan. Kalau nggak dibolehkan nggak mungkin kan. Kita kan harus izin sebagai istri, harus izin suami. Sebagai ibu harus juga restu anak-anak kan. Betul. Ya udah mah, boleh mah gitu. Karena sudah nggak ada yang dikerjain di rumah gitu. Jadi udah saatnya untuk mengabdi ke masyarakat tadi. Anak-anak udah nggak ada kan di rumah kan, nggak ada yang diurus lagi. Ya udah, sekarang kesempatan untuk kita mengabdi ke masyarakat. Alhamdulillah, alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Support dari Iya, orang support terdekat dari keluarga pasti menjadi juga. semangat terbesar juga Iya. untuk Bunda Parhi bisa menjalankan seluruh perannya saat ini. Iya, itu dia. Kalau suami pernah nggak sih sekali saja ngedumel, aduh Bunda kok nggak ada waktu nih di rumah, pernah tidak Bunda seperti itu? Alhamdulillahnya nggak pernah ya, karena dia juga yang minta saya untuk jadi wakil rakyat gitu. Jadi sudah dia paham kali ya, karena beliau juga yang bilang, udah mah, gimana mah kalau nyalon? Oh ya sudah, ada partai politiknya nggak kan gitu ya? Ya udah ntar kita cari gitu. Ya alhamdulillahnya karena support dari suami dan anak-anak juga bilang, ya udah mah, mama juga bentar lagi juga purna dari ASN gitu. Daripada mama ini udah mama kerja aja, jadi anggota dewan aja biar bisa berbuat banyak untuk masyarakat. Gitu aja sih. Alhamdulillah dapat support keluarga. Dan kebetulan kayak tadi saya bilang di awal, keluarga saya dari keluarga politik gitu kan. Betul. Kakak saya juga terjun di politik, orang tua juga dulu di politik. Jadinya bukan hal yang baru di tengah-tengah keluarga kami gitu. Tapi Bunda Parhi sebenarnya kalau sejauh obrolan kita, saya rasa sosok yang lemah lembut begitu. Lemah lembut ya. Tapi kalau menjadi seorang wakil rakyat tentu butuh ketegasan juga Bunda ya. Betul. Apakah memang karakternya seperti itu atau aduh kalau saya kalau rapat bisa sangat tegas begitu, seperti apa sih Bunda? Ya betul, kalau lagi biasa-biasa gini ya biasalah gitu. Tapi kalau ketika kita ingin menyuarakan aspirasi masyarakat yang harus agar bisa didengarkan, ya harus kita punya suara yang beda juga gitu, harus tegas juga gitu. Ya emang mungkin di antara teman-teman juga ya karena basic pendidikan juga saya kan, di APDN itu kan kita dilatih betul-betul harus strong. Harus jadi jiwa kepemimpinan kita tuh harus ada gitu ya. Betul. Jadi otomatis sudah terbentuk di situ, begitu kita jadi anggota dewan, jadi hal itu bisa jalan aja, ngalir aja gitu. Dengan bagaimana kemudian perjalanan hidup dari seorang Bunda Parhi yang memang basicnya sudah sekolah kedinasan, kemudian pada akhirnya menjadi ASN, resign dan terjun ke dunia politik, apakah anak-anak juga sebenarnya memang dituntut untuk bisa berada di bidang sama? Kalau dalam hati kecil Bunda sendiri seperti gitu. apa sih? Kalau saya nggak ngarahkan anak-anak, tergantung minat masing-masing aja. Karena kalau dipaksakan juga nanti nggak akan jadi. Jadi kalau mereka kayaknya yang nomor 2 deh, yang ada bakat-bakat dia berpolitik. Kalau yang nomor 1 nggak, kayaknya mending ikut ayahnya aja jadi entrepreneur, jadi pengusaha aja kali. Iya, yang nomor 3 belum tahu nih kan masih kuliah, belum tahu nanti ke depannya. Tapi sepertinya mau ngikut jejak ayahnya juga, mendingan tidak jadi orang yang berada di jalur politik juga, dia nggak begitu suka kayaknya. Kalau nomor 3 sama nomor 1 nggak support aja buat ibunya. Iya. Kalau yang nomor 2 suka diskusi, agak ngerti-ngerti sedikit politik, sepertinya mungkin ke depan dia juga kepengen ikut mungkin. Kalau ngelihat negara yang paling seru diskusi ya nomor 2. Kalau diskusi politik gitu ya, nomor 2. Berarti Bunda sendiri tidak ada Tidak ngarahkan. keterpaksaan, semuanya silakan. Iya. Bebas sesuai hati nurani. Iya, sesuai hati nurani. Iya benar. Seru sekali, semakin seru perbincangan dengan Bunda Parhi. Namun pemirsa, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah di Inspirasi Kita.
saya pribadi, ibu itu orangnya baik, welcome, ramah sama semua orang gitu. Jadi dalam pekerjaan pun beliau itu orangnya tegas dalam memberikan kita arahan apa yang harus kita lakukan gitu. Bunda Parhi ini ya sosok yang smart lah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi warga Kota Mataram, di mana beliau bisa menggunakan hak-hak beliau sebagai anggota dewan di Kota Mataram. Pemirsa, kembali lagi di Inspirasi Kita, tentunya masih bersama dengan sosok perempuan yang begitu hebat. Kita mendengar dari awal kisahnya sampai sekarang, banyak sekali nilai-nilai positif yang tentunya bisa kita ambil dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kasih. Tapi Bunda, mungkin orang di luar sana melihat para wakil rakyat itu hanya enaknya saja. Enak aja kelihatannya dari luar ya Bunda ya. Iya. Tapi kita tidak tahu seberapa besar pengorbanan yang dilakukan oleh seorang wakil rakyat juga. Apa pengorbanan kenyamanan yang paling besar yang harus Bunda relakan untuk menjalankan profesi yang tentunya sangat mulia ini? Iya, tentunya kalau kita sudah menjadi wakil rakyat itu otomatis ini kita ke rakyat ya. Jadi waktu kita lebih banyak ke masyarakat dibanding waktu kita untuk diri. Tetapi support keluarga, orang-orang terdekat itu amat sangat besar artinya bagi kita. Karena kalau tidak ada support itu rasanya agak susah kita melangkah untuk menjadi seorang politisi, apalagi perempuan gitu kan ya. Kayak tadi dibilang perannya perempuan itu kan sebagai ibu dan sebagai istri. Itu yang melekat dan sebagai wakil rakyat. Nah itu harus kita bisa pinter-pinter memilah dan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Kapan kita bersama keluarga, kapan kita bersama masyarakat. Itu saya rasa. Satu hal mungkin yang juga tentunya saya penasaran nih, dari tadi Bunda selalu siap siaga bugar seperti pemirsa ya. Pasti tentunya menjalani peran sebagai wakil rakyat itu tidak bisa bohong Bunda. Pasti Bunda merasakan lelah, penat begitu ya. Kadang kita juga ya pastinya dengan rutinitas yang seperti itu saja Bunda ya. Apa yang menjadi selingan Bunda untuk menambah mood Bunda ini di sela-sela kepenatan itu? Ketemu teman, ketemu keluarga, olahraga. Olahraga. Iya, karena olahraga itu habis olahraga rasanya fresh. Nah, karena apa ya? Kalau saya mungkin dari kecil tuh suka olahraga gitu ya. Jadi sampai hari ini pun kalau ninggalkan olahraga, nggak olahraga sehari rasa badan pegel-pegel. Jadi olahraga. Olahraga kalau sekarang karena faktor usia, ya paling cuma jalan doang yang paling tidak berisiko untuk perempuan apa usia seusia saya gitu kan. Kalau dulu masih muda, olahraga apa aja kita jalanin. Tapi tidak terlihat lanjut usia sih sebenarnya. Kalau pemirsa di rumah pasti melihat ini kira-kira umur berapa ya Bunda, tidak bisa menebak secara pasti. Kalau Bunda itu sudah banyak ya. Bisa lihat sendiri sudah nanti umur Bunda itu berapa. Dan apakah memang olahraga sudah dijalankan akhir-akhir ini atau memang dari dulu ketika remaja mungkin memang sudah suka begitu olahraga Bunda? Iya, saya suka olahraga dari kecil. Malah dulu saya suka sepeda. Kalau kecil tuh sepeda saya bukan sepeda kayak cewek ya, tapi sepeda saya sepeda trail itu, sepeda cowok-cowok itu. Enggak, naik sepeda. Terus udah gitu lari. Olahraga punya apa aja olahraga saya suka. Berarti Saya suka. sudah aktif dari dulu Iya, ya? dari kecil saya suka. Itu dulu ikut apa pramuka. Apalagi udah jurit malam tuh paling doyan dah. Ini salah rasanya. satu tips kebugaran yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Olahraga Jadi ya. mungkin yang terakhir Bunda ya, apa yang ingin disampaikan? Pesan-pesan kepada kita semua, baik untuk masyarakat, terutama generasi muda kita, Bunda, terkait dengan obrolan kita hari ini, yang nantinya juga akan meneruskan estafet kepemimpinan ke depannya. Ya. Itu seperti apa, Bun? Pertama mungkin kalau buat anak-anak generasi muda ya, tanamkanlah cita-cita itu setinggi langit. Supaya kita dibuatkan pepatah kan, raihkan apa? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu kan berarti kita harus memiliki kemampuan yang harus kita asah dari kecil sampai kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Sudah begitu jangan hanya puas dengan satu. Misalnya, oh udah saya mencapai ini, udah segini aja.
nggak usah, tapi cobalah yang lain, cobalah yang lain, coba lagi. Dan memang semua itu tidak ada yang instan kan, dalam artian sekali coba langsung itu enggak. Semua ada prosesnya. Orang untuk saya juga untuk menuju ke sini kan prosesnya juga ada gitu ya. Kebetulan ya latar belakang saya sebagai seorang ASN sebelumnya yang bertemu sama masyarakat, kemudian itu menjadi basic saya untuk bisa bersilaturahmi terus dengan masyarakat sehingga bisa ya jadi seperti ini gitu. Luar biasa sekali Bunda. Saya di hadapan Bunda dari tadi mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah. Dan semoga pemirsa di rumah juga merasakan hal yang sama. Iya, semoga. Menyimak obrolan kita bisa mendapatkan sesuatu yang tentunya dapat memotivasi mereka Iya, semua Bunda, amin, untuk itu. terus bergerak menuju arah yang positif. Betul. Terima kasih Bunda untuk waktunya hari Makasih, ini. makasih. Luar biasa sekali obrolan kita Makasih, hari ini. makasih. Dan pemirsa, dari sosok Bunda kita kali ini kita bisa belajar bahwa jabatan itu ada batasnya, tapi pengabdian itu tidak akan pernah purna. Jadi pada akhirnya kita tidak bisa menilai bahwa pemerintah itu bagaimana kita bisa menduduki kursi yang tertinggi, tapi bagaimana kemudian kedekatan kita kepada rakyat saat rakyat membutuhkan. Itulah arti wakil rakyat yang sesungguhnya. Ada pemirsa, akhirnya saya Nadia Susanti pamit undur diri. Terima kasih atas kehadiran Anda. Sampai jumpa di inspirasi kita berikutnya.